Fasted workout, kayaknya lagi ngetren nih fasted workout. Katanya kalau kita nggak makan waktu lagi olahraga itu pakai cadangan-cadangan lemak jadi sumber energinya supaya bakar lemak lebih banyak. Bener nggak? Ya ada benernya, betul juga. Kita pakai lemak kalau olahraganya intensitasnya rendah. Tapi kalau misalnya kita olahraganya berat, heart rate-nya meningkatnya cukup besar ya, di atas 80% ya, itu mostly akan menggunakan gula. Nah sebenarnya boleh atau enggak, jawabannya tergantung dari apa, tergantung juga dari durasi atau lamanya workoutnya, intensitasnya, dan tentunya kembali ke individu masing-masing ya. Durasinya, kalau ngomongin durasi, semakin lama olahraga yang dilakukan, latihannya justru akan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Sama seperti kita melakukan intensitasnya berat, semakin berat intensitasnya kita membutuhkan power, ya kan? Power yang lebih besar didapat dari mana kalau nggak ada tenaganya? Tenaganya utamanya itu diambil dari gula ya, glikogen. Nah kalau misalnya kita pakai lemak tadi bisa memang, tapi kalau tiba-tiba olahraga kita berat, butuh cadangan yang cepat gitu ya, cadangan gula. Nah itu nggak langsung cepat diambil. Kalau cadangan lemak itu yang dipakai itu tuh prosesnya agak lambat gitu ya. Kalau tiba-tiba kita lagi olahraga sedang gitu ya, tiba-tiba larinya jadi kenceng nih, sprint gitu ya. Ya mau mengambil gula dengan cepat tuh agak susah gitu. Jadi sebenarnya mudahnya gini, makin lama durasinya, makin berat intensitasnya, sebaiknya kita makan dulu sebelumnya supaya apa? Ada tenaga. Makan apa yang baiknya dimakan sebelum olahraga? Sebaiknya kita makan karbohidrat ya, karbohidrat yang mudah dicerna, misalnya bubur, sereal ya, roti. Nah yang mudah dicerna dan nggak terlalu banyak seratnya. Nah kalau ngomongin durasi, kita semakin lama durasi itu butuh gula yang lebih banyak. Kita ini memakai kira-kira 40-60 gram gula per jamnya kita olahraga. Kalau misalnya kamu mau lari selama 1 jam atau olahraga 1 jam ya, baiknya konsumsi paling nggak segitu, 40-60 gram gula. Paling minimalnya deh 40 gram. Supaya ada powernya. Kalau nggak kamu juga ngangkat beban, ya mungkin nggak bisa terlalu berat-berat amat. Apalagi mau melakukan suatu long run ya, 2 jam, mau sepedaan 2 jam gitu ya, mau naik gunung 2 jam ya, palingnya kita mau konsumsi minimal 60 gram, malahan kalau bisa 100 gram gula gitu ya. Itulah sebabnya ada yang namanya energi gel buat para pelari pesepeda ya, yang mau lari jauh, sepedaan jauh ya, mereka biasanya mengkonsumsi gel energi itu supaya apa? Supaya mendapatkan gula dalam waktu cepat dan dalam jumlah yang banyak dan mudah dicerna karena bentuknya gel. Nah yang ketiga, faktor individu ini yang kita nggak bisa samakan. Ada orang yang nggak ada masalah tuh mau nggak makan pas lari sejam ya. Saya juga termasuk orang yang lari di bawah 60 menit itu seringkali saya nggak pakai makan. Seringkali juga angkat beban tanpa makan. Kalau olahraga saya lakukan pagi ya, tapi kalau saya olahraganya siang, sore ya biasanya makan aja. Nah memang kalau kita makan tuh powernya lebih besar rasanya, tapi karena saya udah terbiasa pagi-pagi nggak makan juga nggak masalah. Tapi tergantung juga, kadang-kadang kalau saya mau lari 50 menit tapi saya pengen lebih cepet nih, lebih ada powernya gitu ya, saya akan makan dulu paginya, makan roti pakai selai terus pakai pisang. Dan yang udah pasti sih kalau mau long run selama lebih dari 1 jam ya saya pasti akan makan dulu, karena kalau nggak sumber tenaga dari mana, nggak kuat ya. Jadi itu yang kita nggak bisa samakan, jawabannya tergantung. Nah ya jadi balik lagi ke kamu nyamannya seperti apa. Tapi tadi ingat, kalau semakin berat ya makanlah lebih dahulu, jangan takut makan gula.